Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Mariana Monalisa Marisan dengan NIM 07300 22074 dari Teknik Pertambangan Universitas Trisakti. Jadi kali ini untuk memenuhi nilai mata kuliah Teknik Pemboran dan Peledakan, saya akan membuat video presentasi tentang memahami bahan peledakan meliputi penggunaan, sifat, dan penanganan. Apa itu bahan peledak? Bahan peledak merupakan sekumpulan bahan kimia yang apabila dikenakan panas, benturan, gesekan, atau kejutan atau shock dapat mengurai dengan cepat dan menghasilkan ledakan atau exothermic decomposition. Reaksi dapat dipicu secara mekanis, kejut, atau panas. Pentingnya pemahaman terhadap bahan peledak. Yang pertama, keamanan dan keselamatan. Dengan pemahaman yang benar akan bahan peledak dapat membantu untuk menjaga keamanan dan keselamatan baik untuk diri sendiri, rekan kerja, dan masyarakat. Kedua, mencegah kecelakaan dan insiden. Dengan pengetahuan yang memadai, dapat menghindari penggunaan yang salah atau penanganan yang tidak aman, sehingga dapat menyebabkan insiden yang berbahaya. Yang ketiga, kepatuhan regulasi. Pemahaman tentang regulasi dan persyaratan hukum terkait penggunaan bahan peledak memastikan bahwa pengguna dan pihak terkait mematuhi aturan yang berlaku. Yang keempat, melindungi lingkungan. Bahan peledak yang tidak ditangani dengan benar dapat menyebabkan polusi lingkungan dan kerusakan pada ekosistem. Untuk video pada kali ini akan ada beberapa poin yang saya bahas. Yang pertama tentang bahan peledak dalam industri dan militer. Yang kedua, sifat-sifat bahan peledak. Yang ketiga, persyaratan dan perizinan. Yang keempat, penyimpanan bahan peledak. Yang kelima, bahan peledak pada berbagai golongan. Yang pertama, bahan peledak dalam industri atau komersil dan militer. Saya akan membahas terlebih dahulu mengenai jenis bahan peledak industri atau komersil. Yang pertama di sini ada contohnya yaitu TNT, di mana TNT adalah salah satu bahan peledak komersil yang paling umum digunakan di berbagai industri. Biasanya terbentuk dari kristal kuning muda hingga putih, dan TNT memiliki stabilitas yang tinggi. TNT bisa digunakan sebagai bahan peledak untuk pekerjaan konstruksi seperti peledakan batu dan dalam penambangan untuk peledakan di tambang. Sifatnya stabil secara kimiawi, memiliki kecepatan detonase yang sedang dan relatif aman untuk ditangani jika diperlakukan dengan benar. Contoh yang kedua ada RDX, di mana ini merupakan bahan peledak yang memiliki kecepatan detonase yang sangat tinggi, berbentuk kristal putih hingga kuning muda, kemudian digunakan sebagai bahan peledak tambang dan aplikasi industri lainnya yang membutuhkan ledakan yang kuat. Lalu sifat-sifatnya memiliki kecepatan detonasi yang tinggi, stabil dalam berbagai kondisi, dan sensitif terhadap gerakan atau benturan yang kuat. Aturan umum yang harus dipatuhi dalam penggunaan bahan peledak komersil adalah lisensi dan perizinan, kemudian pelatihan, penanganan yang aman, transportasi yang aman, pembuangan yang aman, pemantauan, dan juga pemeliharaan. Lalu, jenis bahan peledak militer. Bahan peledak militer dirancang khusus untuk aplikasi militer dan memiliki karakteristik yang berbeda dengan bahan peledak komersil, di mana mereka seringkali lebih stabil secara kimia, memiliki kekuatan ledak yang lebih tinggi, dan dirancang untuk digunakan dalam situasi pertempuran. Contoh yang saya ambil ada C4, di mana ini merupakan salah satu jenis bahan peledak militer yang paling umum digunakan. Merupakan jenis bahan peledak plastik yang stabil secara kimia dan memiliki kekuatan ledak yang tinggi. Digunakan dalam berbagai aplikasi militer seperti peledakan hambatan, demolisi, dan penghancuran bangunan. Bahkan termasuk dalam bahan peledak dalam pembuatan bom ranjau dan alat peledak remote control. Sifatnya stabil secara kimia, memiliki ketahanan terhadap panas dan tekanan, serta dapat diukur kecepatan detonasinya. Untuk contoh yang kedua ada Semtex, di mana ini adalah salah satu bahan peledak plastik juga yang kuat dan efektif. Ini dikembangkan di Cekoslovakia pada tahun 1960-an. Ini terkenal karena kestabilannya dan juga dia mampu untuk menyatu dengan berbagai permukaan. Digunakan dalam membuat bom, ranjau darat, dan berbagai alat peledak militer lainnya. Biasanya digunakan juga dalam operasi militer untuk menghancurkan target-target tertentu. Sifatnya stabil secara kimia, memiliki kekuatan ledak yang tinggi, dan relatif mudah diatur kecepatan detonasinya.
Setiap penggunaan bahan peledak militer ini harus mematuhi aturan yang ketat yang ditetapkan oleh otoritas militer di negara-negara yang bersangkutan. Aturan penggunaan mencakup prosedur penanganannya, penyimpanan, transportasi, dan pembuangan bahan peledak. Pengguna juga harus dilatih secara menyeluruh dalam penggunaan dan penanganan bahan peledak ini, serta memahami resiko yang terkait dengan penggunaannya. Yang kedua, ada sifat-sifat bahan peledak. Di sini saya akan membahas tentang karakteristiknya terlebih dahulu, di mana karakteristik bahan peledak saya bagi menjadi 3, ada stabilitas, sensitivitas, dan kecepatan. Stabilitas mengacu pada kemampuan bahan peledak untuk tetap aman dan tidak meledak secara sengaja dalam kondisi penyimpanan, transportasi, atau penggunaan normal. Lalu bahan peledak yang stabil cenderung tidak reaktif terhadap panas, tekanan, ataupun guncangan. Sensitivitas. Sensitivitas mengacu pada seberapa mudah bahan peledak tersebut meledak atau bereaksi terhadap rangsangan eksternal seperti panas, tekanan, atau gesekan. Bahan peledak yang sensitif dapat meledak dengan mudah dan memerlukan penanganan yang sangat hati-hati. Jadi diperlukan penanganan khusus untuk bahan peledak yang karakteristiknya memiliki sensitivitas yang tinggi. Lalu kecepatan detonase. Kecepatan detonase adalah kecepatan di mana ledakan bahan peledak merambat melalui material. Bahan peledak dengan kecepatan detonase yang tinggi akan menghasilkan ledakan yang lebih kuat dan lebih cepat. Contoh penerapan di lapangan. Untuk stabilitas, saya memberikan contoh TNT yang merupakan bahan peledak yang relatif stabil secara kimia. Oleh karena itu sering digunakan dalam pembuatan amunisi militer dan sebagai bahan peledak dalam konstruksi sipil dan pertambangan. Lalu yang memiliki sensitivitas. Di sini contohnya ada nitrogliserin yang merupakan bahan peledak yang sangat sensitif terhadap guncangan atau gesekan. Oleh karena itu perlu perlakuan yang sangat hati-hati dalam menangani si nitrogliserin ini. Kecepatan detonase. Di sini saya mengambil contoh dari RDX yang sering digunakan dalam pembuatan amunisi militer dan juga peledakan tambang karena kemampuan untuk menghasilkan ledakan yang kuat dan efisien. Untuk teknik penanganan yang aman, di sini kita harus memastikan terlebih dahulu untuk mengikuti prosedur penanganan yang aman dan juga yang sudah ditetapkan. Dan kita harus mematuhi semua aturan dan juga regulasi yang berlaku. Kita perlu menggunakan alat pelindung diri atau APD seperti sarung tangan, kacamata, pelindung, dan pakaian pelindung lainnya yang dapat melindungi kita saat menangani bahan peledak ini. Kemudian hindari kelebihan beban, gesekan, atau guncangan yang dapat menyebabkan bahan peledak menjadi secara tidak sengaja meledak. Pelajari dan pahami karakteristik khusus dari tiap-tiap jenis bahan peledak, termasuk tingkat sensitivitas, lalu kecepatan detonasinya. Pastikan untuk melakukan pelatihan yang tepat kepada semua individu yang akan menangani atau menggunakan bahan peledak tersebut. Yang ketiga, ada persyaratan dan perizinan. Untuk persyaratan, yang pertama harus memiliki kartu izin meledakan atau KIM yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri. Lalu yang kedua, memiliki izin penyimpanan atau penimbunan dan penggunaan bahan peledak atau P3 yang diterbitkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM. Yang ketiga, memenuhi persyaratan teknis dan administratif yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Untuk perizinan, kita perlu mengajukan surat permohonan ke Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara atau Ditjen Minerba, Kementerian ESDM. Terlebih kepada teman-teman yang di pertambangan, pastinya perlu mengajukan surat permohonan ini. Lalu untuk dokumen-dokumen, ini adalah dokumen-dokumen secara umum yang saya temukan. Mungkin di beberapa kebutuhan bahan peledak akan memiliki dokumen yang berbeda, terlebih untuk penggunaan di militer. Dokumen persyaratan umum yang perlu dilampirkan seperti surat permohonan, lalu kemudian fotokopi KIM, akta pendiri perusahaan, NPWP, TDP, lalu surat pernyataan kesanggupan, rencana kerja dan anggaran, lalu laporan hasil survei lokasi atau penyimpanan ataupun penimbunan dan disertakan dengan gambar. Lalu struktur organisasi tim pengelola, lalu standar operasional prosedur atau SOP, rekomendasi dari kepolisian daerah ataupun Polda. Biasanya proses perizinan memakan waktu sekitar 30 hari kerja. Dalam persyaratan dan perizinan ini juga memiliki dasar-dasar hukum. Undang-undang yang pertama ada di Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang tindak pidana terorisme, di mana apabila bahan peledak ini dijual belikan secara ilegal ataupun didapatkan secara
ilegal dan juga digunakan secara ilegal, maka akan terkena tindak pidana terorisme ini. Lalu yang kedua, Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Lalu yang ketiga, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Yang keempat, Peraturan Kapolri Nomor 17 Tahun 2017 tentang pengawasan, pengendalian, dan pengamanan bahan peledak komersial. Yang kelima, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 46 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Indonesia untuk penanganan bahan peledak. Yang keempat, penyimpanan bahan peledak. Biasanya bahan peledak ini disimpan di gudang bahan peledak. Jadi gudang bahan peledak adalah suatu bangunan, kontainer, atau tangki yang secara teknis mampu menyimpan bahan peledak secara aman. Di sini juga ada dasar hukumnya, di mana ada dua. Yang pertama, Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 1827 K-30-M-EM-2018 tentang pedoman pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik. Kemudian Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara KESDM nomor 309-K-30-DJB-2018 tentang petunjuk teknis keselamatan bahan peledak dan peledakan serta keselamatan fasilitas penimbunan bahan bakar cair pada kegiatan usaha penambangan mineral dan batubara. Yang kelima, bahan peledak pada berbagai golongan. Di sini yang pertama di golongan A atau dynamite. Di sini saya mengambil contoh ada nitrogliserin yang tadi. Nitrogliserin adalah cairan yang tidak berwarna dan tidak berbau, yang sangat sensitif terhadap guncangan atau tekanan. Ini merupakan salah satu bahan peledak yang paling kuat. Untuk spesifikasinya memiliki kepadatan sekitar 1,6 gram per cm kubik dan juga kecepatan detonasinya sekitar 7,5 km per second. Untuk suhu penyalaannya di sekitar 218 derajat Celcius. Yang kedua ada Ammonium Nitrate Fuel Oil atau ANFO yang merupakan campuran amonium nitrat dan minyak bakar yang digunakan sebagai bahan peledak. Ini merupakan bahan peledak yang stabil dan murah. Spesifikasinya ada kandungan nitrogen sekitar 34%, lalu kepadatan sekitar 0,8 gram per cm kubik, lalu kecepatan detonasinya ini sekitar 4,5 km per second. Untuk golongan yang kedua, gelatin ya. Jadi gelatin ini ada dua contoh juga yang saya ambil, di mana ada gelatin dynamite. Ini merupakan salah satu bahan peledak yang terdiri dari nitrogliserin atau nitroglikol yang dicampur dengan nitroselulose atau gumi yang terdispersi dalam pelarut organik atau larutan kerosin. Untuk spesifikasinya, kandungan nitrogen sekitar 60-65% dengan kepadatan sekitar 1,3 sampai 1,5 gram per cm kubik dan kecepatan detonase sekitar 6-7 km per second. Lalu untuk contoh nomor 2 ada Ammonium Nitrate Gelatin Dynamite, di mana Ammonium Nitrate Gelatin Dynamite adalah bahan peledak yang menggunakan amonium nitrat sebagai bahan utama dengan campuran peledak, gelatin, dan bahan pengikat lainnya. Untuk spesifikasi, kandungan nitrogen itu ada sekitar 65-70%, lalu kepadatan sekitar 1,1 sampai 1,3 gram per cm kubik, serta kecepatan detonase sekitar 4-5 km per second. Untuk semi gelatin, di sini contoh pertama ada RDX gelatin, di mana ini merupakan bahan peledak yang mengandung RDX atau Research Department Explosive yang dicampur dengan bahan pengikat gelatin. Untuk spesifikasinya, kandungan nitrogen sebanyak 37-40%, lalu kepadatan sekitar 1,3 sampai 1,5 gram per cm kubik, lalu kecepatan detonasinya sekitar 8 sampai 9 km per second. Untuk contoh nomor 2 ada TNT gelatin, di mana TNT gelatin adalah bahan peledak yang mengandung TNT yang dicampur dengan bahan pengikat gelatin. Untuk spesifikasinya, ada kandungan nitrogen sekitar 37-40%, lalu kemudian untuk kepadatannya di 1,3 sampai 1,5 gram per kilometer kubik, dan kecepatan detonasinya sekitar 6-7 km per second. Kemudian yang terakhir, blasting agent, di mana di sini untuk contoh nomor 1 ada ammonium nitrate emulsion
di mana ini merupakan salah satu bahan peledak berbasis amonium nitrat yang terdispersi dalam medium air. Dengan spesifikasi kandungan nitrogen sekitar 80-90%, kepadatan sekitar 1,1 sampai 1,3 gram per cm kubik dengan kecepatan detonasi sekitar 4 sampai 5 km per second. Yang contoh kedua ada slurry eksplosif, di mana slurry eksplosif merupakan salah satu campuran amonium nitrat dan bahan peledak sensitif serta air atau pelarut organik yang memiliki spesifikasi kandungan nitrogen sekitar 70-80%, lalu kepadatan sekitar 1,0 sampai 1,2 gram per cm kubik, lalu kecepatan detonasinya sekitar 3 sampai 4 km per second. Ini daftar pustaka yang saya ambil ya dari sumber-sumber ini yang saya gunakan dalam membuat presentasi kali ini. Sekian yang sudah saya berikan. Kiranya apabila ada salah-salah kata saya mohon maaf. Terima kasih.